Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masaul khair, masaul nur. Kaifa haluk? Ana bi khairin wa afiyah. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai TPA pada sore hari ini, marilah kita buka dengan surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Wahid isnain thalatha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang puasa. Nah, apa itu puasa? Ada yang tahu nggak apa itu puasa? Arti puasa itu apa adik-adik? Ya, silakan. Iya, tidak makan dan tidak minum. Nah, terus apa lagi? Sudah. Oke, sekarang Ustazah jelasin ya. Benar, puasa itu tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Dan tidak boleh marah. Nah, jadi puasa itu artinya adalah menahan. Sedangkan puasa menurut syariat Islam atau pengertian dari puasa adalah suatu aktivitas ibadah, suatu bentuk aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan diri dari apa? Dari makan, minum, hawa nafsu dan hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa. Nah, sejak apa? Sejak terbit matahari sampai terbenamnya matahari atau pada waktu maghrib dengan berniat terlebih dahulu. Nah, setelah itu berikutnya adalah syarat dalam berpuasa. Syarat untuk berpuasa. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan ibadah puasa. Ada dua syarat, dibagi menjadi dua syarat. Yang pertama adalah syarat wajib puasa dan yang kedua adalah syarat sahnya puasa. Nah, syarat wajib puasa. Apa saja sih syarat wajib puasa itu? Yang pertama adalah Islam. Harus beragama Islam. Kalau non-muslim gimana? Ustazah, kalau non-muslim atau murtad keluar dari agama Islam bagaimana? Tidak punya kewajiban untuk berpuasa. Gitu. Jadi harus beragama Islam gitu. Yang kedua, balik. Sudah dewasa atau sudah balik intinya ya, sudah pubertas begitu. Yang ketiga, berakal sehat. Nah, berakal sehat. Yang keempat, menetap. Mukim atau menetap, jadi menetap di suatu tempat. Yang kelima, mampu menjalankan ibadah puasa. Yang keenam, mengetahui awal Ramadan. Nah, mengetahui awal Ramadan itu dengan cara apa? Dengan dua cara. Bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara perhitungan. Yang kedua adalah dengan cara melihat bulan secara langsung atau hilal. Melihat hilal secara langsung gitu ya. Selanjutnya adalah syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa yang pertama adalah agama Islam. Gitu ya. Yang kedua, mumayyiz atau sehat. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, dikerjakan pada waktu yang diperkenankan untuk berpuasa atau yang diperbolehkan dalam berpuasa gitu ya. Diperbolehkan untuk berpuasa gitu. Nah, berikutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama, niat. Niat itu dilaksanakan sebelum
terbit fajar atau sebelum subuh. Bisa ya. Atau niatnya itu setelah sholat tarawih gitu. Niat berpuasa gitu ya. Yang kedua, menahan makan, minum sampai sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Berikutnya ada hal-hal yang membatalkan puasa. Hal yang membatalkan puasa itu apa saja ya Mbak? Oke Mbak jelasin ya. Yang pertama adalah sengaja makan atau minum. Jadi sengaja makan atau minum itu tidak boleh. Tapi kalau lupa gimana Mbak? Nggak apa-apa, tidak masalah. Jadi tidak membatalkan puasa kalau lupa ya. Itu. Yang kedua, sengaja memuntahkan makanan. Itu juga kalau lupa tidak membatalkan puasa ya. Yang ketiga, pada siang hari baru berniat berpuasa. Jadi berpuasa itu harus diniatkan sejak malam harinya atau sehari sebelumnya, gitu ya. Lalu yang keempat adalah berhubungan suami istri. Ya, yang kelima, datang bulan pada siang hari atau sebelum masuk waktu maghrib begitu. Lalu ada macam-macam puasa. Ada beberapa macam puasa. Yang pertama, puasa wajib. Puasa wajib itu misalkan apa saja? Yuk, puasa Ramadan, itu puasa nadar atau janji. Yang ketiga adalah puasa kafarat atau denda. Denda ya, karena melakukan suatu hal sehingga menyebabkan dia harus berpuasa begitu. Lalu yang kedua ada puasa sunnah. Puasa sunnah itu terdiri dari puasa Senin Kamis, lalu Muharram, Syawal, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya puasa sunnah. Lalu berikutnya adalah yang ketiga, puasa makruh. Puasa makruh itu misalkan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu. Mengapa? Nah, puasa yang dilaksanakan di hari Jumat dan Sabtu itu puasa yang dilaksanakan oleh orang kafir, sehingga umat muslim diperkenankan atau diperbolehkan untuk berpuasa selain di 2 hari itu. Kalau bisa ya, selain hari Jumat dan hari Sabtu. Itu yang keempat, puasa haram. Terdiri dari puasa pada hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Idul Adha tepatnya pada tanggal 10, 11, 12 Zulhijjah serta puasa sepanjang tahun. Itu haram ya. Tidak boleh. Selanjutnya adalah manfaat berpuasa. Apa saja sih manfaat berpuasa, Mbak? Gitu ya. Apa saja sih manfaat berpuasa, Saudara? Oke. Saya jelasin ya. Yang pertama, meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melatih diri bersifat sabar dan tabah menghadapi segala cobaan dari Allah. Yang ketiga, mensucikan diri dari segala dosa dan kesalahan. Yang keempat, melahirkan rasa kasih sayang terhadap sesama, terutama kepada fakir miskin, kepada anak yatim, dan lain sebagainya. Yang kelima, melatih diri untuk disiplin. Yang keenam, sarana untuk mensyukuri nikmat. Nah, jadi ketika kita berpuasa, kita bisa merasakan nikmatnya berpuasa, gitu ya. Lalu hikmah dari berpuasa terbesarnya adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan peneladanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sekarang ini kita sedang berpuasa apa? Ada yang tahu? Iya, puasa Ramadan. Kira-kira puasa Ramadan ini dilaksanakan pada bulan apa? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Puasa Ramadan dilaksanakan pada bulan Ramadan, begitu. Nah, di bulan puasa Ramadan ini dilaksanakan juga banyak sekali manfaat dan hikmah dari berpuasa Ramadan ini. Tetapi di puasa Ramadan ini terdapat keistimewaan. Ada beberapa keistimewaan di bulan Ramadan. Misalkan, yang pertama,
pintu surga dibuka selebar-lebarnya, tetapi pintu neraka ditutup. Selanjutnya, banyak sekali ibadah yang dikerjakan pada bulan Ramadan dan menambah pahala kita saat berpuasa, saat menjalankan ibadah dalam puasa itu. Lalu dan berikutnya adalah di bulan Ramadan ini ada bulan yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang biasanya itu terjadi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan begitu. Lalu apa sih hukumnya puasa Ramadan itu? Puasa Ramadan itu adalah wajib, sehingga kita harus melaksanakannya. Tetapi kalau misalkan ada halangan, bagaimana? Kita harus mengganti di hari lain, mengganti di bulan selain bulan Ramadan. Dan jika kita tidak bisa melaksanakan bulan puasa atau berpuasa, maka kita bisa membayar fidyah. Selain itu bisa membayar fidyah, tetapi hanya bagi orang-orang tertentu saja ya. Lalu baiklah, ada pertanyaan adik-adik sekalian? Enggak ada. Oke, baiklah. Sebelum kita cukupkan TPA pada sore hari ini, marilah kita sebelumnya menyanyikan lagu terlebih dahulu. Mbak mau menyanyikan lagu terlebih dahulu ya, silahkan ditirukan ya. Oke. Tepuk puasa. Puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak jahil, tidak nakal, tidak jajan. Jika tiba waktu buka, kita makan seadanya, sholat tarawih, tadarus jangan lupa. Ya, yuk. Wahid, isnen, salasa. Tepuk puasa. Puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak jahil, tidak nakal, tidak jajan. Jika tiba waktu buka, kita makan seadanya, sholat tarawih, tadarus jangan lupa. Ya, itu tepuk yang pertama. Yang kedua, tepuk puasa. Malam-malam kita bangun makan sahur. Dari pagi sampai sore berpuasa. Adzan maghrib terdengar kita buka puasa. Sholat tarawih jangan sampai lupa, insya Allah. Baiklah, kita ulangi sekali lagi. Tepuk puasa. Malam-malam kita bangun makan sahur. Dari pagi sampai sore berpuasa. Adzan maghrib terdengar kita buka puasa. Salat tarawih jangan sampai lupa, insya Allah. Oke, baiklah, Ustazah cukupkan TPA pada sore hari ini. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa penutup majelis. Wahid, isnain, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekian dari Ustazah. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Oke, baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.